避不及，他还跳下去。现在不是讨论这个的时候，赶紧撤。斗胆分合，今日不可能！被这家伙逃了，适合人选收为徒弟传授给他，唯一能为你做的了。一定不要想着为我报仇。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 251 sampai 255. Di bagian sebelumnya, orang-orang dari Zhongzhou secara besar-besaran mulai berdatangan ke Donghuang demi mendapatkan harta nadi naga. Di wilayah perbatasan, mereka diwajibkan untuk membayar 1 miliar kristal roh kelas rendah. Setelah itu, cucu dari Yu Shenkong yakni Yu Tianyu sempat mencari gara-gara dengan Mu Yun. Hingga pada akhirnya, ia pun ditangkap oleh pejuang Donghuang. Pada keesokan harinya, Mu Yun mulai melakukan pergerakan untuk balas dendam di pegunungan Dahuang. Alhasil, dia pun berhasil menghabisi Yun Xinfeng dan Yu Tianyu. Bahkan, Mu Yun juga berhasil menghabisi orang-orang dari Sekte Xingdan termasuk Zheng Hui. Setelah itu, Mu Yun langsung masuk ke dalam nadi naga sebelum ras roh, ras tulang, dan yang lainnya masuk ke dalam. Di dalam sana, Mu Yun secara tak sengaja melihat Raja Darah, Periu, Yu Xianji, Liu Yunji, dan Wang Zize yang bekerjasama mencari harta. Scene berlanjut di dalam nadi naga yang tepat berada di bawah tanah. Terlihat Raja Darah, Yu Xianji, Liu Yunji, dan Wang Zize sedang berhadapan dengan katak raksasa. Di tengah-tengah pertarungan itu, Yu Xianji memerintahkan Wang Zize dan Raja Darah untuk mengepung katak raksasa dari arah kanan dan kiri. Sedangkan dirinya akan menyerang dari arah belakang. Tak jauh di sana, Mu Yun hanya menyaksikan pertarungan mereka. Menurut Mu Yun, katak raksasa itu tidaklah mudah untuk dihabisi. Terlebih lagi, semua tubuh katak raksasa itu berwarna merah termasuk bola matanya. Sementara itu, Wang Zize mulai bertanya mengapa seluruh tubuh katak raksasa terbakar. Padahal menurut Wang Zize, katak ini memiliki atribut air. Pada saat juga Raja Darah, Yu Xianji, dan Wang Zize secara bersama-sama menyerangnya. Namun serangan mereka sama sekali tak dapat melukai katak raksasa. Oleh karena mereka tak dapat menghabisi katak raksasa dan kekuatan mereka sendiri, Raja Darah pun meminta Wang Zize untuk menahan katak raksasa. Setelah itu, dia dan Yunji langsung melarikan diri dari sana. Sehingga Wang Zize pun menjadi begitu kesal dengan ulah mereka berdua. Dan jiwa kepimpinannya, Wang Zize kemudian menyuruh Liu Yunji agar pergi berbalik untuk melapor dan meminta bantuan. Namun pada awalnya, Liu Yunji menolak untuk meninggalkan Wang Zize sendirian. Di waktu yang sama, katak raksasa tiba-tiba melepaskan sebuah serangan. Lantas Wang Zize pun memaksa Liu Yunji untuk segera menjauh. Melihat jiwa kepimpinan dari Wang Zize, Mu Yun mulai menyadari kalau sifat temperamen Wang Xinya yang keras ternyata diwarisi oleh ayahnya. Pada saat Wang Zize merasa kewalahan berhadapan dengan katak raksasa, Mu Yun pun langsung memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian Mu Yun mengatakan bahwa Wang Zize terlalu naif karena terlalu percaya diri kepada Raja Darah dan Yu Xianji. Melihat kedatangan Mu Yun, Wang Zize menjadi merasa yakin kalau Mu Yun pasti dapat menghabisi katak raksasa. Lantas Mu Yun memberitahu bahwasanya katak raksasa itu tidak dapat dihabisi. Sehingga alih-alih menghabisinya, Mu Yun justru berencana akan menyegelnya. Setelah itu Mu Yun bergegas untuk memberikan tekanan kepada katak raksasa. Sedangkan Wang Zize langsung mencoba menyegelnya. Selesai menyegel katak raksasa, Wang Zize mulai bertanya-tanya mengenai keberadaan Yu Xinfeng dan Zheng Hui. Mu Yun memberitahu kalau mereka berdua tidak akan mungkin dapat ditemukan lagi, karena Mu Yun telah menghabisinya. Mendengar ucapan Mu Yun, Wang Zize menjadi begitu terkejut sekaligus kagum dan apa yang telah dilakukannya. Pasalnya, selama berada di Donghuang, penasihat Donghuang alias Mu Yun dianggap sebagai dewa oleh semua orang di Donghuang. Wang Zize mulai merasa tak menyangka kalau Mu Yun dapat bersembunyi di Donghuang dan menjadi seorang penasehat. Setelah itu, Mu Yun dan Wang Zize mulai melanjutkan perjalanan untuk mengejar Raja Darah dan Yu Xianji. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun menemukan mereka yang sedang berjalan di atas rantai untuk menyeberang. Wang Zize pun menjadi bertanya-tanya mengapa mereka berdua malah memilih untuk berjalan di atas rantai daripada terbang untuk menyeberang. Sewaktu Mu Yun mencoba memeriksanya, terungkaplah kalau sebenarnya ada sebuah tarikan gravitasi yang sangat kuat yang dapat menarik mereka ke dalam sungai darah di bawah sana. Dan berjalan di atas rantai untuk menyeberang, maka daya tarikan gravitasi akan berkurang, sehingga mereka tidak akan terisap ke dalam sungai darah.
Demi mengejar Raja Darah dan Yuxianji, Mu Yun dan Wang Zize memutuskan untuk menyeberang melewati rantai tersebut. Melihat kedatangan Wang Zize yang ingin mengejar, Yuxianji pun mencoba mengganggu mereka dan memutuskan rantainya. 从哪里出来？ Akibatnya, Mu Yun dan Wang Zize segera dan cepat melompat kembali ke seberang. Wang Zize menjadi begitu emosi kepada Raja Darah dan Yuxianji. Ia juga mengatakan kalau perbuatan mereka berdua justru akan membuat mereka tak bisa kembali dan tak bisa keluar dari bawah tanah. Meskipun begitu, Yuxianji merasa yakin kalau tempat seluas bawah tanah pasti memiliki banyak jalan keluar. Setelah Raja Darah dan Yuxianji pergi menjauh, Wang Zize dan Mu Yun dikejutkan oleh keberadaan ikan darah Saud yang berada di dalam sungai darah. Melihat ikan darah itu, Mu Yun mulai menyadari seseorang yang merupakan teman lamanya sebelum bereinkarnasi. Lantas, Mu Yun berencana akan turun sendirian ke bawah melihat-lihat situasi dasar dari sungai darah. Sedangkan Wang Zize diminta untuk menunggu sampai dia kembali. Pada saat Mu Yun melompat ke sungai darah, Raja Darah sempat merasa terkejut melihatnya dan menganggap tindakan itu adalah sebuah kebodohan. 避不及，他还跳下去。现在不是讨论这个的时候，赶紧撤！ Sementara itu, Mu Yun terlihat sedang menunggangi ikan darah Saud sambil menyusuri sungai darah. Mu Yun juga mulai menyadari kalau semua yang berada di bawah tanah identik dengan warna merah, seperti sungai darah dan ikan darah Saud. Dari warna merah itu, Mu Yun mulai teringat dengan seseorang yang berkunjung di 3000 dunia kecil dan meraih reputasi besar. Orang itu merupakan teman lama Mu Yun sejak 10.000 tahun yang lalu yang bernama Su Xiao. Di masa lalu Mu Yun, terlihat Su Xiao mengatakan kalau dirinya ingin mencapai sebuah seni bela diri berupa jalan darah tertinggi. Ia juga memiliki impian untuk membangun sebuah sungai besar dan memelihara banyak ikan darah di dalamnya. Ia mengaku bahwa semua benda yang berwarna merah selalu dapat membuat dirinya merasa bahagia dan senang. Beberapa saat setelah menunggangi ikan darah Saud, Mu Yun sampai di sebuah daratan. 不知道骗了多少，说不定你小子动一动手指头，不然我。 Sampai di sana, Mu Yun dikejutkan oleh sebuah bangunan-bangunan yang ternyata merupakan tempat kuil darah pemakaman Su Xiao. Sontak Mu Yun langsung bergegas untuk memeriksa ruang pemakaman itu, sebab dia tidak percaya kalau Su Xiao telah meninggal. Oleh karena Mu Yun tak mampu membuka gerbang masuknya, Mu Yun meminta Gulungan Ju Xiao untuk membantunya. Akan tetapi, Gulungan Ju Xiao mengaku tak dapat membantu karena ia telah banyak menghabiskan energi untuk berkomunikasi dengan Mu Yun. Meskipun begitu, Mu Yun tetap saja memaksa Gulungan Ju Xian untuk membuka gerbang tersebut. Bahkan, Mu Yun juga sempat mencoba mengancam untuk melukai dirinya sendiri dengan pedang miliknya. Bukannya sekedar ancaman itu, Mu Yun dan cepat nekat menyayat lehernya dengan pedangnya. Tak hanya menyayatnya saja, Mu Yun juga mengancam akan menghabisi dirinya sendiri dengan meledakkan altar jiwanya. Mu Yun bersikap seperti itu karena Su Xiao adalah orang yang telah dianggap sebagai adik. Dan Mu Yun saat ingin mengetahui siapa yang telah menghabisi Su Xiao. Hingga pada akhirnya Gulungan Ju Xiao benar-benar ketakutan dengan ancaman dari Mu Yun. Ia pun langsung menuruti permintaannya untuk membuka gerbang. Alhasil dengan bantuan dari Gulungan Ju Xian, Mu Yun berhasil membuka gerbang tersebut. Sewaktu gerbangnya terbuka, tiba-tiba muncullah sebuah angin yang bertiup kencang. Sehingga Mu Yun merasa berat untuk melangkahkan kakinya. Sesampai di dalam, Mu Yun menjadi sangat amat terkejut ketika melihat mayat dari Su Xiao yang terduduk dan tak bernyawa. Di waktu yang sama, Mu Yun mulai teringat akan kenangan Su Xiao yang mengatakan kalau Su Xiao ingin memiliki kehidupan yang bebas di antara langit dan bumi. Meskipun ada ribuan dunia besar di luar sana, tapi ribuan dunia besar itu bukanlah tujuan Su Xiao. Su Xiao hanya ingin tinggal di 3000 dunia kecil dan kehidupan yang bebas dan bahagia. Kembali ke masa sekarang, Mu Yun yang masih tak percaya dengan kematian dari adiknya mulai menjadi begitu emosi. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria bernama Ji Wuxiang yang tampak sedang mencari-cari tubuh mayat Su Xiao yang tersembunyi. Melihat kedatangan Ji Wuxiang, Mu Yun pun mulai bertanya-tanya dan merasa curiga dengannya. Kemudian Ji Wuxiang langsung mencoba menggunakan kekuatannya yang membuat Mu Yun mendapatkan sebuah tekanan. Ji Wuxiang sengaja menekan Mu Yun untuk memaksanya berlutut. Akan tetapi, tekanan itu tak mampu menggoyahkan Mu Yun dan membuatnya jatuh berlutut. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja Su Xiao bangkit dan mencoba menyelamatkan Mu Yun dari Ji Wuxiang. Ji Wuxiang itu ternyata berasal dari salah satu penguasa 3000 dunia kecil, yakni Gunung Xuankong. Pada saat juga, Su Xiao melepaskan sebuah serangan kepada Ji Wuxiang, sehingga Ji Wuxiang pun bergegas untuk melarikan diri. 斗胆分合，
秦氏不可能，被这家伙逃了。看到我，别这副。 Setelah berhasil mengusirnya, Muyun nampak tak dapat menahan air matanya saat melihat Su Xiao. Su Xiao kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah lama meninggoy, dan dirinya sekarang ini hanyalah sebuah gumpalan jiwa dari hasil latihan khususnya. Mendengar ucapan Su Xiao, Muyun merasa tak terima dengan kematiannya, dan dia ini juga bertekad untuk membuat Su Xiao bertahan dan hidup kembali. Su Xiao mengatakan meskipun Muyun berada di antara langit dan bumi, namun tidak ada yang bisa mengubah aturan langit dan bumi. Dan kata lain, Muyun tidak akan bisa mengubah takdir kematian Su Xiao. Walaupun begitu, Muyun tetap saja menginginkan Su Xiao untuk kembali hidup. Sampai-sampai Muyun meminta golongan Su Xiao untuk membantu menghidupkan Su Xiao. Muyun yang sudah kehilangan akalnya itu sangat percaya kalau golongan Juxian memiliki cara untuk menghidupkan Su Xiao. Golongan Juxian memberitahu kalau dirinya benar-benar tidak memiliki caranya. Lantas Muyun mencoba mengungkit apa yang telah golongan Juxian lakukan untuk membantu Muyun bereinkarnasi. Golongan Juxian menjelaskan bahwasanya dulu ketika Muyun meninggal, golongan Juxian sempat menangkap sisa jiwa Muyun. Selain itu, sosok Muyun yang berada di benua Zhongzhou juga meninggal. Oleh karena itulah, golongan Juxian dapat membuat Muyun terlahir kembali. Sedangkan Su Xiao telah lama meninggal, sehingga dia sama sekali tak bisa dihidupkan kembali. Melihat wajah Muyun yang sedih, Su Xiao pun berusaha menenangkannya dengan mengatakan kalau dirinya meninggalkan sisa jiwanya hanya untuk menunggu Muyun. Muyun merasa menyesal karena dulu sewaktu dia masih berada di ribuan dunia besar, Muyun tak membawanya ke sana lebih dulu. Untuk menghibur Muyun, Su Xiao menunjukkan artefak-artefak suci kelas atas dan kelas terbaik yang ada di dalam aulanya. Su Xiao memperbolehkan Muyun untuk mengambil semua artefak-artefaknya itu untuk membantu Muyun menjadi lebih kuat. Sehingga ketika Muyun kembali ke ribuan dunia besar, tidak ada lagi orang-orang yang berani menggertaknya. Mukanya terhibur, Muyun justru menjadi semakin sedih sampai-sampai dia memeluk Su Xiao. Ia pun mengatakan kalau Su Xiao akan selalu menjadi adiknya untuk selamanya. Oleh karena wujud Su Xiao tak bisa bertahan lama, dia pun ingin melakukan sesuatu untuk Muyun. Su Xiao menjelaskan, dulu setelah ditinggal Muyun pergi, Su Xiao telah membuat sebuah latihannya sendiri, yakni catatan ribuan darah kuno. Su Xiao berharap Muyun bisa menemukan seorang murid yang cocok untuk berlatih mengenai catatan ribuan darah kuno. Selain itu, Su Xiao juga berhasil memurnikan darahnya sendiri selama ribuan tahun, dan juga merubahnya menjadi kekuatan yang dapat membantu Muyun untuk menerobos ke ranah transisi. Sebelum pergi, Su Xiao langsung menyalurkan darahnya yang sudah ia murnikan agar Muyun menerobos ke ranah transisi. Kemudian Su Xiao perlahan-lahan mulai menghilang dan pergi meninggalkan Muyun. 适合人选收为徒弟传授给他，唯一能为你做的了，一定不要想着为我报仇。 Setelah itu, altar jiwa tingkat 9 milik Muyun mulai menyatu dan 5 kekuatannya juga ikut bergabung sepenuhnya. Sewaktu Muyun ingin menerobos, dia merasa kewalahan karena altar jiwa tingkat 9 dan 5 jenis kekuatannya mulai berbenturan. Selain itu, Muyun juga merasa kesulitan untuk menyatukan 5 jenis kekuatannya secara paksa. Walaupun begitu, dengan bantuan dari kekuatan Su Xiao, Muyun pada akhirnya berhasil menyatukannya secara perlahan dan menerobos ke ranah transisi. 境界了，怎么在这个时候混沌5种力量？好，原先彼此间本种力量强相融合到一处，难。最后的力量果然是五之圣兽。 Singkat cerita, terlihat Muyun muncul dari sungai darah dan kembali menghampiri Wang Zize. Wang Zize kemudian memberitahu bahwasanya daya gravitasi yang menghisap dari sungai darah telah menghilang. Bukannya mengherani Wang Zize, Muyun justru mengatakan kalau seluruh artefak suci yang ditinggalkan oleh Su Xiao tidak akan Muyun ambil, karena artefak suci itu terkubur bersama Su Xiao. Muyun bersumpah akan membalaskan dendam Su Xiao kepada orang-orang yang telah menyakitinya, yaitu Ji Wusheng. 似乎也是彻底拿走。哥哥像云，早晚会有一天到你玄空山山顶。 Muyun kemudian memberitahu Wang Zize kalau ia sebelumnya bertemu dengan teman lama, yang membuatnya sedikit merasa sedih. Mendengar ucapan Muyun, Wang Zize menjadi bertanya-tanya dengan teman lama yang dimaksud oleh Muyun. Di sisi lain, Raja Darah dan Wu Xingzhe terlihat merasa kebingungan. Pasalnya, mereka tak dapat menemukan harta yang dicari-cari oleh ras roh. Meskipun begitu, mereka tetap berusaha untuk mencarinya. Sebab jika ras roh menemukannya terlebih dahulu, maka ras roh pasti dapat menguasai Zhongzhou. 别抱怨了，倘若被他们找到身之地，我的……我想你。 Selang beberapa saat, mereka dikejutkan oleh kedatangan Muyun yang menunjukkan sosok aslinya kepada mereka berdua. Melihat sosok Muyun, Raja Darah dan Yu Xianji menjadi begitu terkejut dan tak menyangka kalau Muyun masih hidup.
Bukannya takut, mereka berdua justru mentertawakan dan menganggap remeh Muyun yang baru saja mencapai ranah transisi. Tak terima dirinya diremehkan, Muyun kemudian mulai mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang mereka berdua. 怎么？是啊，说吓一跳呢。你们二位上路，还有很多。 Setelah itu Muyun mulai mengincar Yu Xianji hingga membuatnya terhempas ke daratan. Selesai mengincar Yu Xianji, Muyun dengan cepat melepaskan serangannya ke Raja Darah yang juga membuat dia terpental. Tak berhenti sampai di situ, Muyun kemudian kembali menyerang mereka dengan pedangnya. 依旧只是这天地之天地的束缚，无论是人类。 Melihat Muyun yang menyerang, Raja Darah dan Yu Xianji secara bersama-sama membuat sebuah pelindung untuk bertahan. Pada awalnya serangan Muyun mampu ditahan oleh mereka berdua. Namun pada akhirnya pertahanan mereka berhasil dihancurkan oleh Muyun. 无法逃脱，了无虚幻之于虚无吧。强，所以才会。 Setelah itu Muyun memberikan serangannya lagi sampai mengakibatkan mereka berdua tak berdaya. Melihat kekuatan Muyun yang mengerikan, nampak Yu Xianji menjadi begitu ketakutan. Lalu Muyun yang sangat cepat menyerang mereka berdua dengan hati pedangnya, hingga membuat mereka berdua lenyap tanpa tersisa. 彻底寂灭小我来定。 Sesudah menghabisi Raja Darah dan Yu Xianji, Muyun mengajak Wang Zize untuk kembali melanjutkan perjalanan mencari ras roh. Wang Zize yang hanya menonton pertarungan itu merasa tak menyangka hanya dalam waktu 2 tahun Muyun menjadi orang yang sangat kuat seakan-akan seperti terlahir kembali. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.